Nama aku Emilia Trirahma. Dan di sini aku lagi bareng Rektor Universitas Lampung yaitu Profesor Dr. Insinyur Rusmelia Afriandi YIPF. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Oke. Nah, beliau ini baru saja kunjungan ya Bu ya ke standnya. Kunjungan ya. Iya, ke standnya Universitas Lampung yang bertepatan juga dengan hari ke-7 ya Bu ya. Ya. Iya. Oke, mungkin kita langsung aja tanya-tanya ke Bu Rusmelia. Izin ya Prof. Oke, yang pertama sebagai Rektor Universitas Lampung, bagaimana Prof melihat kontribusi dari produk-produk pameran yang disajikan oleh berbagai fakultas yang ada di Universitas Lampung ini, Prof? Jadi memang Unila ikut berperan serta di dalam pameran pembangunan pada tahun 2023 ini. Unila menyajikan semua produk unggulan di masing-masing fakultas. Jadi kita punya 8 fakultas dan 8 fakultas inilah berpartisipasi, tapi memang tidak setiap hari ya. Jadi dibagi 4 hari fakultas ini sama fakultas pertanian, misalkan sama teknik dan sebagainya. Dan itu malam ini yaitu ada fakultas teknik, ada fakultas pertanian, ada fakultas kedokteran. Ini untuk di pertanian dan di fakultas teknik dia menyajikan produk-produk unggulan ya, seperti sabun yang ramah lingkungan, kemudian pupuk untuk tanaman yang terbuat dari bahan-bahan organik yang tidak menggunakan zat-zat kimia. Mungkin dari yang sudah Prof lihat, apakah nantinya Universitas Lampung memiliki rencana untuk mengukur efektivitas dari produk-produk ini, Prof? Ya, jadi kan di sini pada saat dikunjungi oleh beberapa pengunjung dan bahkan malam ini cukup ramai sekali, mereka berantusias melihat hasil produk, misalkan sabun ya. Sabun yang dibuat ini lebih murah dibandingkan dengan yang ada di pasaran. Sementara bahan bakunya yang dibuat bukan karena murahan, tetapi memang produknya yang bahan dasar membuat sabun itu adalah merupakan bahan dasar yang ramah lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan kemudian juga bakso, dan juga ada jualan-jualan seperti ini ya, Regina, Seafood dan sebagainya. Dan dia adalah kalau seandainya yang terjual itu adalah banyak, berarti memang antusias daripada para pengunjung itu untuk membeli produk unggulan daripada Unila sendiri. Oke, baik. Dari yang sudah Prof cicipi mungkin ya, yang paling menarik hati gitu Prof, ada di produk mana nih Prof? Ya, kalau untuk makanan saya lebih senang yaitu tentang ini fish blue marlin. Oh iya. Jadi ikan dari blue marlin dibuat steak dan itu rasanya gurih, enak-enak sekali. Kemudian kalau dari bakso juga kelihatannya enak karena dia tidak terbuat dari bahan-bahan yang tidak berbahaya ya, dan itu sangat bahan pilihan yang memang baik untuk kesehatan. Oke, intinya enak-enak semua ya Prof ya. Oke, selanjutnya bagaimana peran universitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan masyarakat di Lampung khususnya melalui produk-produk mahasiswa gitu ya. Jadi memang ini adalah Unila setiap tahunnya itu sekitar 50-an miliar yang mendanai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk para dosen, kita punya 1.200 dosen, semuanya itu melakukan penelitian pengabdian kepada masyarakat. Dan hasilnya, banyak produk yang dihasilkan adalah yang bisa dijual di masyarakat, maka bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Lampung. Selain itu juga kita banyak binaan untuk misalkan masyarakat Ujir, dia buat produk rengginang, produk kemplang dan sebagainya. Nah, Unila, disitulah peran Unila untuk bagaimana cara pengemasan yang baik, bagaimana memproduksi alat yang baik. Jadi itu salah satu untuk meningkatkan perekonomian di Universitas Lampung. Oke, baik Prof. Nah, selanjutnya bagaimana Universitas Lampung ini berkolaborasi dengan berbagai fakultas dan unit kerja dalam menyelenggarakan pameran ini, Prof? Jadi memang pameran ini sudah dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M ya. LP2M mengajak seluruh fakultas dan ada beberapa unit juga terkait untuk ikut peran serta di dalam melakukan pameran 2023. Oke, baik. Mungkin terakhir nih ya Prof ya.
apa harapan Profesor untuk kegiatan ini ke depannya atau bagaimana selanjutnya, Prof? Harapannya Unila bisa berpartisipasi di dalam produk pameran yang ada di Provinsi Lampung dan teman-teman daripada para dosen dan mahasiswa untuk terus berkarya sehingga produk-produknya bisa dipamerkan di tingkat nasional. Itu harapannya. Oke, kalau mungkin pesan-pesan untuk mahasiswa-mahasiswa yang kadang memiliki karya namun dipendam gitu, Prof? Ya, Unila sekarang banyak memberikan bantuan, stimulan, dan pelatihan untuk kewirausahaan. Dan kewirausahaan ini bahkan kita memberikan dana kepada mahasiswa bagaimana untuk usahanya itu lebih maju. Nah, tapi kalau dia berusaha, dia mempunyai usaha, punya kewirausahaan. Nah, dia harus mengajak teman-temannya. Jadi tidak boleh sendiri atau dia mengajak orang lain. Jadi dia mengajak teman-temannya. Berkelompok ya, Prof, ya? Berkelompok Iya. untuk bisa menghasilkan suatu produk. Oke, baik. Mungkin itu aja nih, Prof, yang mau kami tanyakan. Selanjutnya ada automatic fish feeder atau alat memberi pakan ikan otomatis yang hemat energi. Produk ini merupakan hasil riset dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik. Alat pemberi pakan ikan otomatis bertenaga surya ini diperuntukkan bagi nelayan atau pekerja tambak yang memiliki keramba apung di tengah laut. Pengoperasian alat ini dapat dilakukan dengan mudah lewat perantara smartphone untuk mengatur waktu pemberian pakan dan jumlah makanan yang akan diberikan. Oke, jadi alat pakan otomatis ini kan untuk di keramba jaring apung ya. Jadi latar belakangnya itu adalah si nelayan itu untuk memberi pakan ke keramba jaring apung itu harus dia bolak-balik gitu. Dari pinggir laut ke tengah laut gitu, bolak-balik terus. Dan sumber listrik juga ditarik dari rumah nelayan gitu sejauh 200 atau 300 meter gitu. Jadi narik kabel gitu, jadi kabel listrik gitu. Ya cukup riskan juga kan gitu. Nah, itulah yang menjadi dasar pembuatan ini, alat pakan otomatis ini gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti sama mahasiswa. Kalau untuk persiapannya sendiri, yang pertama pasti kita perlu yang namanya untuk bertanya kepada penduduk setempat apa keluhan-keluhan dari petani ini tersebut. Nah, dari keluhan-keluhan tersebut baru kita mengerucutkan menjadi satu untuk alat apa yang kira-kira cocok untuk dipasang di situ gitu. Baru setelah itu kami merancang alat tersebut. Setelah alat tersebut jadi baru kita melakukan uji coba. Setelah uji coba baru kita akan mematenkan alat yang akan dipasang tersebut. Oke, baik. Mungkin yang kedua itu mengenai kelemahan dan kelebihan dari pakan otomatis ini. Yang pertama untuk kelebihannya sendiri sudah pasti ini portable karena petani tidak perlu untuk bolak-balik ke keramba untuk memberi pakan. Nah, itu sudah bisa diatur melalui aplikasi. Itu bisa diatur dari rumah kapanpun petani ini mau. Nah, dari aplikasi ini selain mengatur pakan tersebut, ya juga untuk mengatur sisi penerangan di keramba tersebut. Nah, untuk kelemahannya sendiri mungkin karena saat ini masih belum stabil saja aplikasinya. Oke, baik. Lalu mungkin tantangan kali ya, tantangan yang dihadapi selama membuat pakan otomatis ini bagaimana? Untuk tantangan yang selama ini kami lewati itu kurang lebih cuaca di sekitar keramba yang tidak menentu. Kadang kan mendung, kadang hujan, itu tidak dari alat juga tidak maksimal jadinya karena kita kan mendapatkan sinar dari panel surya. Nah, ketika panel surya ini tidak dapat maksimal, alat yang kita gunakan juga jadi kurang maksimal gitu. Itu dulu dari kami. See you on the next video dan bye-bye.